Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberi cinta, kasih sayang, serta rahmatnya kepada kita, sehingga dapat berkesempatan kali ini kita masih diizinkan untuk berkumpul bersama. Serta tak lupa salam dan salawat selalu kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita. Beliaulah yang menghantarkan kita dari jalan jahiliyah ke jalan Islamiyah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga kita tunggu nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit untaian dakwah yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Bicara soal pacaran. Pada zaman sekarang, tampaknya pacaran telah menjadi gejala umum di kalangan kaula muda. Barangkali fenomena ini sebagai akibat dari pengaruh kisah-kisah percintaan dalam roman, novel, film, dan syair lagu. Sehingga terkesan bahwa hidup di masa remaja memang harus ditaburi dengan bunga-bunga percintaan. Kisah-kisah asmara, harus ada pasangan tetap sebagai tempat untuk bertukar cerita dan berbagi rasa. Selama ini tampaknya belum ada pengertian baku tentang pacaran. Namun setidak-tidaknya di dalamnya akan ada suatu bentuk pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa menikah. Dan tahukah engkau bahwa semua itu adalah hal yang haram di dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'arabuz zina innahu kana fahitatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa larangan dalam ayat ini lebih keras daripada perkataan janganlah melakukannya. Artinya bahwa jika kita mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina, jelas-jelas lebih dilarang. Lalu, apakah pacaran mendekati zina? Jelas jawabannya adalah yes dan yes. Kita tahu bahwa pacaran diawali dengan pandang-memandang dengan lawan jenis, kemudian timbul rasa cinta di hati. Sebab itu ada istilah dari mata turun ke hati. Ya. Kemudian berusaha ingin memilikinya, entah itu dengan cara kirim SMS, chat line, BBM, telepon, atau yang lainnya. Setelah itu terjadilah saling bertemu dan bertatap muka, hasrat untuk jalan bareng, kemudian menyepi dan saling bersentuhan sambil mengungkapkan rasa cinta dan sayang dengan sentuh-sentuhan, ciuman dan lain-lain. Akhirnya sebagai pembuktian cinta dibuktikan dengan berzina. Naudzubillahi min dzalik. Berdasarkan fenomena itu, maka dapat dikatakan pacaran adalah jembatan emas menuju perbuatan yang keji, yaitu zina. Di mana jembatan zina yang dimaksudkan adalah hal yang mendekati zina. Hal yang mendekati zina itu jelas dilarang. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, selain mendekati zina, pacaran juga dapat dikatakan sebagai zina itu sendiri. Mengapa demikian? Ya, hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah,
Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 6925. Mendengar hadis ini, pasti kita tahu sendiri bahwa semua isinya berbanding lurus dengan hal-hal yang terkandung dalam pacaran. Dalam pacaran tidak mungkin jika tidak ada momen saling pandang-memandang. Saling memandang dalam pacaran adalah zina mata, karena yang dipandang adalah bukan istri, suami, atau mahramnya. Saling meraba, saling berpegangan tangan, di mana itu merupakan zina tangan seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, karena yang dipegang sekali lagi bukan istri, suami, atau mahramnya. Dalam pacaran juga ada momen enak, yaitu membayangkan si pacar, entah membayangkan hal indah yang pernah dilakukan atau hal yang belum dilakukan namun terasa indah untuk dirasakan, sehingga membuat senyum-senyum sendiri nggak jelas. Sahabat rahimakumullah, bagaimana dengan istilah pacaran Islami atau pacaran syar'i? Apakah seperti pendapat para pemuda-pemudi aktivitas organisasi Islam dalam kalangan kaum muslimin lain yang mengatakan pacaran Islami itu boleh? Masih banyak dari mereka yang berpandangan bahwa pacaran Islami berbeda dengan pacaran pada umumnya yang tidak sesuai aturan Islam. Dalam pacaran Islami tidak ada saling sentuhan, tidak ada pegang-pegangan, masing-masing menjaga diri. Kalaupun saling berbincang dan bertemu, yang menjadi pembicaraan hanyalah tentang Islam, tentang dakwah, saling mengingatkan untuk beramal dan berzikir kepada Allah, serta meningkatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang akhirat, surga dan neraka. Hal itu ibarat mandi boleh asal jangan basah. Ketahuilah para sahabat, itu semua adalah omong kosong belaka, dan istilah pacaran Islami adalah mustahil. Itu hanyalah makar iblis untuk menjerumuskan orang ke dalam neraka. Jelas Islami atau tidak pacaran tetaplah sama. Ada hubungan spesial di antara keduanya yang diawali dengan pandangan dan nafsu di luar pernikahan. Istilah pacaran sudah terlanjur dipahami sebagai hubungan lebih intim antara sepasang kekasih yang diaplikasikan dengan jalan bareng, saling berkirim surat, ber-SMS ria, dan berbagai hal lain yang jelas-jelas disicipi oleh banyak hal-hal haram, seperti pandangan haram, bayangan haram, dan banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Bila kemudian ada istilah pacaran yang Islami, sama halnya dengan memaksakan adanya istilah menegakkan minuman keras yang Islami. Kemudian karena minuman keras itu ditenggak di dalam masjid, atau zina yang Islami, judi yang Islami dan sejenisnya. Nah, sahabat rahimakumullah, lalu gimana solusi untuk mengatasi problem pacaran yang sering menghantui kita dan kaum muslimin lainnya? Ya, banyak cara untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya, kita sebagai kaum muslim yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, harus menjaga pandangan kita. Jangan sampai kita melihat lawan jenis, kemudian tumbuh hawa nafsu, yaitu hawa nafsu untuk memiliki, karena itu merupakan zina. Seperti yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Selain menjaga pandangan, kita juga harus menutup aurat dengan benar dan sesuai dengan aturan Islam. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengundang hawa nafsu dan zina. Cara lain mencegah zina dan pacaran adalah berpuasa, seperti yang dikatakan Rasulullah bahwa barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagaikan kebiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat rahimakumullah, berdasarkan hal yang sudah kita bahas tadi, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu segala jenis pacaran adalah haram hukumnya, karena dapat menjerumuskan kepada zina dan merupakan zina itu sendiri.
Untuk tidak diperlukan sikap kritis dan hati-hati dengan masalah ini, yaitu dengan memperbanyak ibadah dan memfokuskan cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, mulai sekarang marilah kita jaga hati dan pandangan kita. Jangan sampai kita berpacaran karena pacaran itu adalah zina, dan zina itu adalah dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah telah menakdirkan setiap umatnya untuk saling berpasang-pasangan. Untuk itu, jangan khawatir apabila kita tidak akan mendapatkan jodoh. Ingat, indah itu ada waktunya. Bunga mawar itu berduri dan menyakitkan, hingga dianggap buruk oleh banyak orang. Namun, saat berbunga sungguh bukan main indahnya, sehingga banyak orang yang mencarinya. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya ada pada diri saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.